ya, drama kita di Vision Plus Original ini eh, lebih ke horor. Jadi memang jalan ceritanya tuh horor dan ini adalah beberapa cast-cast dari Pote itu sendiri. Judulnya Pote by the way. Dan ada beberapa cast yang lainnya yang mungkin berhalangan hadir. Jadi ya ceritanya tadi udah ceritain juga sama Dito ya di stage kalau cerita ini tentang sekelompok dokter yang memang ingin membantu ada salah satu wabah di satu pulau. Akan tayang di Tepuk tangan yang mana? Tunggu Asia. Aku harus diingetin lagi streaming di New Asia, right? Oke, terima kasih. Nah, sudah hadir semuanya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join. Aku boleh ke Dito dulu nggak? Dito, it is a very Selamat sore, terima kasih sudah mengundang kami semua dan semoga acaranya berjalan dengan sangat baik dan lancar dan bisa dinikmati oleh semua. Perkenalkan, pertama nama saya Dito Darmawan dan saya menjadi salah satu perwakilan bersama Udi Marisa untuk Vision Plus Original Series berjudul Pote. Oke, Pote ini adalah sebuah series yang bercerita tentang sekelompok dokter yang bisa menemukan solusi, gitu. Kurang lebih seperti itu. jadi anak-anak kedokteran ini ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Dito dong. Kalau film horor itu kan pasti nggak tahu syutingnya gimana sih? Ya? Beneran takut atau harus dibikin takut ya sebenarnya? Dan ada pengalaman yang intens nggak? lokasi-lokasi yang lumayan agak menyeramkan ya toh. Agak menyeramkan, beneran menyeramkan. Beneran seram gitu. Cuman so far selama syuting kita nggak pernah ada kejanggalan atau kejadian. My question is very serious. You got to answer it very quick. No kidding, Ken. Ken, Pay Later 2, right? Yes, ini kalau yang udah nonton Pay Later 1 dan Pay Later 2, kira-kira ya cerita Kita punya ekspektasi yang seperti itu dengan cerita yang lebih rich. Sebenarnya juga sebelumnya saya nggak di review sebenarnya di series itu, di series kayak kedua ini. Tapi ya oke lah, sekarang semuanya udah tahu. Oh, it's a surprise ya hari ini. It's a surprise. Karena sebenarnya memang sama sekali nggak boleh di spill. Oke. Itu secret. Tapi ya udah kita buka di sini. Jadi salah satu case di film kedua, ya seperti biasa agak anomali ya sebenarnya. Aman Manopo, kakaknya Fajar Set Boy. Komedinya Ada siapa tadi? Hah? Ada siapa tadi? Fajar Set Boy, Aman Manopo, istri saya sendiri. Oke. Oke, jadi drama keluarga mereka yang benar-benar bisa relate sama kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi memang ceritanya sangat ringan, sangat menghibur. Seperti itu. Baik, thank you Ken. Tepuk tangan dong untuk Ken nih. Alright. Menurut aku karena cerita sehari-harinya sering terjadi di kalangan remaja saat ini. Contohnya ketika kuliah pasti ada cinta-cintaan kan. Siapa yang pernah cinta-cintaan pas kuliah? Pasti semua pernah kan? Jadi nggak pernah. Belajar ya pas kuliah ya. Bagus. Go on, man. Nah, jadi dengan drama sehari-hari dikemas dengan format vertikal, yang bikin stand out adalah penonton jadi ngelihat, oh senyum-senyum sendiri kan, oh ini pernah terjadi nih sama aku, kayak gitu-gitu. Kalau dengan perebutan kekuasaan juga dan drama persyukuran antara karyawan dan bosnya, tapi ada sedikit sisi komedinya. Jadi kalau dengan mikrodrama mungkin kalau dari aku karena vertikal, mikrodrama kita vertikal ya. Terus apa ya? Mau bisa nonton dengan HP di bawah tangan. Oke. Audi,
Oke, kalau untuk aku, Kumbu Asia ini benefitnya nggak main-main, jadi nggak akan nyesel kalau udah punya paketnya. Oke, Dito. Buat saya, Komboisya ini sangat efektif dan efisien bagi para penonton. Jadi sekali di paketnya bisa dapat semuanya. Oke, setuju nggak ya? Ya pastinya ini adalah suatu acara yang ditunggu-tunggu ya, salah satu event yang ditunggu-tunggu juga karena mungkin bagi kita yang memang suka nonton drama di Vision Plus atau di iQIYI, semuanya bisa nonton secara sekaligus dalam satu paket di Combo Asia ini. Jadi banyak banget benefit yang bisa kita dapat di Combo Asia ini sih. Kalau dari produsen sendiri nggak sih untuk bisa bersaing dengan Gimana? bersaing sendiri ini kan sering harganya mahal juga banyak banget. Ya pastinya akan jadi terobosan buat streaming ini ya, OTT ya. Karena dengan harga yang murah juga bisa dapat semua layanan gitu seperti sports, microdrama atau series yang Vision Plus dan iQIYI ini bisa tawarin. Jadi kita akan melihat sih ke depannya akan kayak gimana, semoga lancar semua. bilang kedepannya akan ada kolaborasi produksi konten. Nah, kakak sebagai kakak tanggapannya gimana nih? Ya pastinya excited banget ya, apalagi pasti banyak inovasi dan terobosan yang baru yang bakal mereka luncurin, yang bakal mereka ciptain juga. Jadi pastinya kita benar-benar nunggu sih apa yang bakal terjadi dan yang akan dilakuin sama pihak-pihak yang bersangkutan. Kenapa? Beberapa kali aku nonton, jadi tuh sebenarnya kalau benar-benar vertikal itu tuh kayak udah nonton nungguin kayak aduh harus beli nih episode selanjutnya gitu. Cuman ya masih masih agak-agak bingung ya karena aku anaknya Korean drama, jadi pas nonton drama China masih kayak ya so-so lah gitu. Sebelahan sama Esther. Oh dia nih yang sebelahan ya? Iya, saya merasa pendek itu pertama. Kedua pastinya senang ya karena dia adalah global ambassador dari iQIYI ini sendiri. Jadi pas kita dipanggil lagi ke depan untuk ketemu sama dia secara langsung ya we feel privileged, senang lah intinya. Udah? Ya pastinya lah, pasti kan kalau misalkan banyak cerita-cerita yang menarik, yang bagus, enak ditonton, pastinya itu bisa bikin kita jadi suka sih, akan ngikutin terus jalan ceritanya. Kenapa? Dikit-dikit ya, agak-agak dikit mengerti, iya sih. Aku belum pernah sih, mungkin tahu beberapa teman-teman mungkin microdrama. Like apa sih vertical drama itu sangat gampang diakses dan juga nontonnya juga enak, udah nggak landscape lagi tapi udah kayak HP biasa dan itu sama si microdrama kalau nggak salah yang aku tahu juga durasinya cuma sebentar, jadi walaupun episode banyak kayaknya kita nontonnya juga nggak harus lama-lama juga. Iya kayaknya. Oh ya, drama kita di Vision Plus Original ini lebih ke horor, jadi memang jalan ceritanya tuh horor dan ini adalah beberapa cast dari Pote itu sendiri, judulnya Pote by the way. Dan ada beberapa cast yang lainnya yang mungkin berhalangan hadir. Jadi ya ceritanya tadi udah ceritain juga sama Dito ya di stage kalau cerita ini tentang sekelompok dokter yang memang ingin membantu. Ada salah satu wabah di satu pulau. Ya kita sebagai tim dokter yang diutus untuk membantu warga-warga di sana. Ya udah kita membantu dan mungkin banyak sekali kejadian-kejadian mistis, horor yang ada di pulau itu. Gitu aja sih. Nanti itu akan ada konflik-konfliknya di situ.
Sebenarnya untuk treatmentnya itu sama aja, cuman mungkin waktunya yang mungkin lebih agak lama gitu. Cuman untuk treatmentnya itu sama aja sih. Kalau waktu agak lebih lama itu nggak bermasalah untuk aku gitu, karena mungkin jadi punya banyak temen lebih interaksi di lokasi gitu. Cuman kalau untuk lebih sukanya sebenarnya sama aja sih. Jadinya orang kalau mau nonton itu jadi lebih gampang, harga lebih terjangkau, pilihan lebih banyak opsi, jadi nggak hanya ke bioskop. Terus lebih fleksibel dan yang pasti lebih dekat sama masyarakat sih. Jadi kalau mau nonton tinggal pakai HP atau mungkin nyalain TV itu gitu. Kalau sebagai aktor, kamu punya kolaborasi ini seperti apa? Apakah ada harapan untuk main begini setiap drama? Nanti belajar bahasa Mandarin dulu ya. Kebetulan saya dikit sih. Cuma tadi belum ngobrol sama Esther Yu, jadi masih takut soalnya, takut nggak ngerti. Takut nggak ngerti ya. Kalau dalam Sherpas, kakak udah memainkan apa sih yang dalam waktu dekat ini? Yang upcoming yang akan tayang kebetulan ada Sarah juga di situ. Pay Later season 2. Dan diceritain karakter apa yang dimainkan kali ini dari Sarah? Kalau aku boleh di-spill emangnya? Nggak tahu ya. Yang pasti kalau aku tuh karakter baru yang sebelumnya belum ada di season pertama, dan itu akan jadi memperkaya cerita. Jadi ada drama keluarga di antara Aku tuh nge-spoil jadi kayak di antara Amanda, Fajar, Om Indra sama Tante Rowena Umbo. Nah, di situ akan ada bumbu lain lagi. Nah, di situ ada peran aku di situ. Maksudnya karakter aku atau ceritanya? Dari ceritanya sih sudah pasti di season 2 akan ada banyak cerita yang baru lagi karena memang ada beberapa karakter-karakter yang baru. Jadi itu yang ngebantu untuk menambah komedinya lagi dan dramanya, dan juga ada beberapa sedikit romansnya juga. Oh iya, pasti. Justru di sini aku bersyukur bisa bermain bareng sama Amanda karena mungkin secara komunikasi kan lebih enak ya. Ya waktu itu emang belum menikah sih pada saat itu. Cuman kan maksudnya deket, jadi komunikasinya lebih enak, lebih paham satu sama lain. Dan yang pasti aku sama Amanda sebelumnya juga ada judul lain juga, series lain juga, kebetulan di MNC juga. Karakternya berbeda dan hubungan antara kedua karakter ini berbeda. Jadi banyak diskusi di situ gimana caranya supaya orang lain atau penonton tuh menonton nggak seperti drama-drama sebelumnya. Positifnya yang tadi pasti komunikasi lebih enak, lebih nyambung mungkin, lebih fleksibel karena bisa ngobrol secara langsung, nggak ada rasa nggak enakan. Dan kalau negatifnya apa ya? Nggak ada sih kalau saya. Masa sih? Nggak ada. Sampaikan dalam series yang kedua ini apa sih? Sorry? Nanti bisa pesan apa sih yang disampaikan dari yang kedua ini menurut saya? Biar menunggu gitu kayak. Gimana? Apa ya? Kalau menurut aku sih Pay Later itu sebenarnya series yang sangat bagus ya, karena itu mengedukasi orang untuk hati-hati tuh kalau misalkan mau ngambil Pay Later gitu loh. Iya. Tapi di situ ada selipin komedinya, ada selipin dramanya, jadi kayak relate sama keluarga, sama masyarakat di Indonesia gitu. Ada juga yang kelilit utang gitu. Jadi tuh sebenarnya mengedukasi sih. Jadi orang tuh mikir 2 kali tuh kalau mau Pay Later, cicilan-cicilan kayak gitu. Hati-hati scamming juga gitu. Kebetulan belum pernah. Oke. Ya. Thank you. Siapa tahu ada yang mau endorse Pay Later nanti. Saya pikir-pikir lagi. Udah sambut dulu, kita geser ke sono. Oke lanjut berdua, ayo. Kedua.